Oke, silakan kelompok 1 menjelaskan memaparkan hasil diskusinya. Selamat pagi teman-teman, saya dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kelompok kami tentang undang-undang dan peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Proses pembuatan undang-undang apabila rancangan diusulkan oleh DPR sebagai berikut. 1. Mengajukan rancangan undang-undang secara tertulis kepada Presiden. 2. Presiden menugasi menteri terkait untuk membahas rancangan undang-undang bersama DPR. 3. Apabila disetujui oleh DPR dan Presiden selanjutnya, rancangan undang-undang disahkan oleh Presiden menjadi undang-undang. Proses pembuatan undang-undang apabila rancangan diusulkan oleh DPD sebagai berikut. 1. DPD mengajukan usul rancangan undang-undang kepada DPR secara tertulis. 2. DPR membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh DPD melalui alat kelengkapan DPR. 3. DPR mengajukan rancangan undang-undang secara tertulis kepada Presiden. Presiden menugasi menteri terkait untuk membahas rancangan undang-undang bersama DPR. 4. Apabila disetujui oleh DPR dan Presiden selanjutnya rancangan undang-undang disahkan oleh Presiden menjadi undang-undang. Perpu diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 22 Ayat 1, 2, dan 3 yang memuat ketentuan sebagai berikut. 1. Presiden berhak mengeluarkan Perpu dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa. 2. Perpu harus mendapat persetujuan DPR dalam masa persidangan berikutnya. 3. Apabila Perpu tidak mendapat persetujuan DPR, maka Perpu harus dicabut. 4. Apabila Perpu mendapat persetujuan dari DPR, Perpu ditetapkan menjadi undang-undang. Oke, itu yang dari kelompok 1, mereka menjelaskan mengenai proses perumusan peraturan perundang-undangan, yaitu undang-undang dan peraturan perundang-undangan pengganti undang-undang. Ya, mereka sudah mencarinya dari link yang sudah Ibu anjurkan untuk dijadikan panduan. Nah, kemudian sekarang kelompok selanjutnya, kelompok 2, ayo dibuka kameranya. Marcella dibuka aja. Kelompok 2. Selamat pagi kawan-kawan. Saya dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok 2, yaitu tentang peraturan pemerintah. 1. Tahap perencanaan rancangan peraturan pemerintah disiapkan oleh kementerian dan lembaga pemerintah, bukan kementerian sesuai dengan bidang tugasnya. 2. Tahap penyusunan rancangan PP dengan membentuk panitia antar kementerian dan lembaga pemerintah, bukan kementerian. 3. Tahap penetapan dan pengundangan PP ditetapkan oleh Presiden Pasal 5 Ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945, kemudian diundangkan oleh Sekretaris Negara. Oke, jelas ya. Itu dari kelompok 2. Dari diskusinya kelompoknya Yuliana dan teman-teman, mereka membahas mengenai proses pembentukan peraturan perundang-undangan dimulai dari perencanaan sampai dengan pengesahan. Oke, selanjutnya kelompok 3. Mana ini suaranya? Ibu. Selamat pagi teman-teman, saya dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kelompok kami tentang proses penyusunan peraturan Presiden ditegaskan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, yaitu sebagai berikut.
1. Pembentukan panitia antar kementerian dan lembaga pemerintahan non-kementerian oleh pengusul. 2. Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan peraturan presiden dikoordinasikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang hukum. 3. Pengesahan dan penetapan oleh presiden. Ya, Bu. Ya, kelompok 3 sudah dibahas dengan teman-temannya dari Naila, yaitu mengenai proses pembentukan peraturan presiden. Nah, selanjutnya kelompok 4. Oke, siapa kelompok 4? Selviana. Oh ya, Selviana. Iya, silakan. Tentang proses Selamat siang. penyusunan. Sel. Selamat siang teman-teman. Saya akan hasil diskusi kami tentang sesuai undang-undang Iya, Selviana. Silakan. Oke, kelompok selanjutnya dulu. Kelompok Elpina. Nanti siap-siap ya, Selviana. Selamat siang teman-teman. Saya dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok tentang peraturan daerah provinsi. Proses penyusunan peraturan daerah provinsi sesuai Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagai berikut. 1. Rancangan Perda Provinsi dapat diusulkan oleh DPRD Provinsi atau Gubernur. 2. Apabila rancangan diusulkan oleh DPRD Provinsi, proses penyusunan adalah sebagai berikut. 1. DPRD Provinsi mengajukan rancangan perda kepada Gubernur secara tertulis. 2. DPRD Provinsi bersama Gubernur membahas rancangan perda provinsi. Apabila memperoleh persetujuan bersama, rancangan perda disahkan oleh Gubernur menjadi perda provinsi. Apabila rancangan diusulkan oleh Gubernur, proses penyusunan adalah sebagai berikut. 1. Gubernur mengajukan rancangan perda kepada DPRD Provinsi secara tertulis. 2. DPRD Provinsi bersama Gubernur membahas rancangan perda provinsi. Apabila memperoleh persetujuan bersama, rancangan perda disahkan oleh Gubernur menjadi perda provinsi. Oke, dari kelompoknya Elpina, kelompok terakhir dia menjelaskan mengenai proses penyusunan peraturan daerah tingkat provinsi ya. Sekarang Selviana. Selamat pagi teman-teman. Saya dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang proses penyusunan peraturan daerah kabupaten sesuai Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagai berikut. 1. Rancangan perda kabupaten dapat diusulkan oleh DPRD kabupaten atau bupati. 2. Apabila rancangan diusulkan oleh DPRD kabupaten, proses penyusunan adalah sebagai berikut. DPRD kabupaten mengajukan rancangan perda kepada
Bupati secara tertulis. DPRD Kabupaten bersama Bupati membahas rancangan Perda Kabupaten apabila memperoleh persetujuan bersama rancangan Perda disahkan oleh Bupati menjadi Perda Kabupaten. Apabila rancangan diusulkan oleh Bupati, proses penyusunan adalah sebagai berikut. 1. Bupati mengajukan rancangan Perda kepada DPRD Kabupaten secara tertulis. 2. DPRD Kabupaten bersama Bupati membahas rancangan Perda Kabupaten apabila memproses persetujuan bersama rancangan Perda disahkan oleh Bupati menjadi Perda Kabupaten. Udah, Bu. Oke. Itu dari kelompoknya Selviana. Mereka membahas mengenai proses penyusunan peraturan daerah kabupaten. Baiklah anak-anak, itulah mengenai hasil diskusi kalian mengenai proses pembentukan peraturan perundang-undangan, mulai dari undang-undang, kemudian peraturan pemerintah pengganti undang-undang, kemudian peraturan presiden, kemudian peraturan daerah tingkat provinsi, kemudian peraturan daerah tingkat kabupaten. Nah, baiklah anak-anak, jika kita kaitkan, itu tadi kan mengenai peraturan, penyusunan peraturan dalam lingkup negara. Nah, sekarang kita kaitkan dengan kehidupan kita sehari-hari. Jadi, dalam lingkungan sekolah, proses penyusunan peraturan di sekolah sama halnya dengan penyusunan peraturan perundang-undangan. Jadi peraturan perundang-undangan yang disusun tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Jadi misalnya kita membuat peraturan kelas. Berarti patokannya apa? Visi misi dari peraturan sekolah. Tidak boleh bertentangan dengan peraturan sekolah. Baiklah anak-anak, untuk materi hari ini mengenai proses pembentukan peraturan perundang-undangan, ada yang ditanya? Tidak, Bu. Ada yang mau nanya? Cukup, Bu. Cukup, berarti paham semua ya? Nah, kalau paham semua, Ibu minta salah satu saja untuk menyampaikan kesimpulanmu. Apa yang kalian dapatkan dari pembahasan materi kita hari ini? Silakan, siapa yang bisa? Saya, Bu. Apa itu? Lia, Oke, Bu. Elpina. Silakan, Elpina. Lia, Bu. Ya, lanjut, Pia. Ini Elpina. Setelah saya belajar hari ini tentang proses pembentukan peraturan, bahwa dalam pembentukan peraturan tersebut ada prosesnya dan tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Silakan, ada lagi. Kesimpulannya adalah proses pembentukan peraturan perundang-undangan meliputi perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, pengundangan. Oke, jelas ya anak-anak. Dari pembahasan kita hari ini dapat kita simpulkan bahwa proses penyusunan peraturan perundang-undangan itu dimulai dari yang pertama, yaitu proses perencanaan. Kemudian yang kedua, proses apa? Pembentukan Penyusunan. Kemudian yang ketiga, proses pembahasan, Kemudian yang keempat, proses pengesahan. Yang terakhir, proses pengundangan. Jadi sama halnya dengan kita membentuk peraturan di sekolahan. Ada tahap perencanaan, kemudian disusun, kemudian disahkan, dan disebarluaskan melalui sosialisasi dalam lingkungan sekolah. Baiklah anak-anak, untuk pembelajaran hari ini, Ibu rasa cukup ya, semuanya sudah paham, semuanya sudah mengerti mengenai proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Jika masih kurang paham, boleh kalian WA Ibu, chat Ibu untuk bertanya atau hal-hal yang tidak paham. Kemudian untuk menambah pemahaman kalian terhadap materi ini, Ibu sudah menyiapkan soal-soal latihan. Itu sudah Ibu
buatkan di Google Form. Silahkan, Ibu sudah share juga linknya ya. Di grup WA-nya silahkan kalian mengisi soal-soal latihan tersebut. Oke anak-anak, karena kita dimulai dengan berdoa, sekarang kita syukuri kita sudah bisa melaksanakan pembelajaran ini dengan baik. Ibu harap ketua kelasnya untuk bisa memimpin doa, silakan. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Semuanya, selamat pagi. Selamat pagi, Bu. Pagi, Ibu. Selamat ya.